baol termasuk lagi air kencing, min goiri nabiin, air kencing selain air kencing nabi itu najis. Tapi kalau air kencing kangjeng nabi itu suci, itu istimewanya. Kok bisa? Ya bisa, cuma nggak hukuman najis yang itu sahabat Allah, semua cek Allah baik. Siapa yang beres spesial? Dan tidak sini, tidak apa namanya, tidak bau. Sang najis ini. Gimana mau bau? Enggak, tidak berdosa. Jembatan nyium bau lo berdosa. Coba Nabi itu kan tidak berdosa. Tidak ada yang pernah mengatakan Nabi bau naon gitu. Karena aromanya wangi, sedap. Nggak kesangna. Nggak istilahnya cai matanya. Cai urut wuduknya. Cai kiihna. Menghilang begitu saja gitu. Kita air kencing kangjeng Nabi dan kotorannya. Karena dia tidak berdosa, jadi Allah bisa bau Allah. Maka selama orang bau keneh kelek, hamuai bau keneh naga gitu. Ya. Berarti punya dosa begitu aja. Di kawasan kentege. Nah, itu air kencing walau min ta'irin makulin. Walaupun air kencing dari burung yang dagingnya halal dimakan, air kencingnya tetap najis. Wasamakin air kencingnya ikan tetap najis. Nggak nyawa tuh orang punya lagi. Ya besi. Wajaron belalang, air kencing belalang itu najis. Belalangnya kan suci, tapi cikinya mana najis. Wama la nafsalahu sailatun, dan binatang yang tidak ada darah yang mengalir kayak tadi, kayak cacak, lalat, nyamuk, itu tetap air kencing namanya najis. Yang kenyaman pantainya atas ki, menyenang pakai pempes makanya. Wal hasad allati takhruju ma'al baul aw ba'dahu ahyana nahkumu binajasatiha. Termasuk batu ya, yang keluar bersama air kencing itu dihukumi oleh Syekh Nawawi dalam kitab ini najis termasuk, karena itu kumpulan air kencing batu itu kan kumpulan itu. Bawa kasih utek gosok jian cincin. In akhbaro man yakbalu khobaru min al-hibro bi annaha tawalladat min najisin, apabila memang menurut dokter yang ahli di bidang itu bahwa ini batu berasal dari air kencing, maka najis. Tapi kalau kata dokter bukan berasal dari air kencing yang menggumpal, maka tidak apa-apa, tidak najis gitu. Bawa BKUT kosong, iya, ini batu ginjal. Kalau bukan dari kumpulan air kencing, maka itu hukumnya mutanajis. Bukan najis, tapi barang yang terkena najis. Kalau najis tidak bisa disucikan. Air kencing nggak bisa, tai nggak bisa. Tapi kalau barang yang terkena najis bisa disucikan, cuci aja, cuci. Jadi batu teh anu keluar barang jeung cai kiih. Kalau menurut dokter itu adalah gumpalan air kencing yang membatu, maka dia najis. Mau dicuci, mau dirinso, mau diapa, tetap najis. Tapi kalau kata dokter gumpalan batu itu bukan dari air kencing, maka dia hukumnya mutanajis, sesuatu yang terkena najis. Tinggal dicuci, bawa ke UT, diikat, bayar 100.000, pakai sholat Jumat, bagus amat batunya. Nang di UT, ternyata tetap batu ginjal. Waraos, wal goib itu kotoran manusia. Tai, najis. Waraos, dari mana? Raos itu kotoran dari binatang selain manusia. Itu namanya raos. Tai naon beta mah sebutan raos. Raos. Ya. Walau kana rausu ala surati meskipun itu gambaran si kotoran binatang tuh rupana rupa kadaharan. Macam mana? Macam kopi luwak. Dia ngemakanin kopi. Namun tak begitu kopi diberakin sama si luwak, bentuknya masih kayak kopi.
bentuknya itu. Cuman pasti pegang udah empuk, itu tai namanya. Tapi kalau pas keluar ini masih keras, kopi berarti. Cuman harus dicuci dulu. Ternyata tukang kopi. Ya. Tapi beneran kopi luwak ya, bukan merek luwak, bukan. Bener. Karena luwak tuh yang paling pandai milih kopi itu. Maka guys, nu pasti mah kopi kupu-kupu bae nih, jeung kapal api. Nah, kopi luwak itu ya. Kalau pas diberakin sama si luwak dia udah empuk, berarti dia bukan kopi lagi, itu kotoran. Tapi kalau masih keras, itu namanya kopi, cuman terkena najis, cuci dulu. Tapi pernah nempo macana ya memang masih keras dan masih ada lapisan kok salak ya. Nah, selaput seperti salak itu. Sehingga itu dibuang lalu kopinya diolah. Itu hebat lah. Pangeran bisa ambil kos kumaha ge. Ketika podol luak gitu kan mahal. Termasuk dimaafkan itu air susu yang keluar dari binatang. Yang kalau keluarnya itu nempel dekat dengan bujur, tepatnya ngisi. Dimana jelema meres sapi, susu sapi. Ya mungkin tetap air masuk tadinya. Tapi dihampura. Karena memang susu itu diciptakan kata Allah begitu. Min baini dambin, min baini farsi walahmin labanan kholison sa'iwal lisyarib. Di antara kotoran dengan darah Allah jadikan air susu yang justru bermanfaat. Dahar taina bahaya, tapi eta wong cai susu jelema ge pan tina getih. Ketika dia berbentuk darah haram, tapi berbentuk air susu asik ya apa? Kalau memang tidak jelas-jelas ayat-ayat, itu geus suci. Maksud dong keluar brojol huruf tai suci guys. Tapi udah nempel masih detik kita tuh tai karena tambah kumbang. Jadi selama tidak intinya begini najis, selama tidak yakin najis suci guys, selesai. Kecuali kadele jelas kita makan yakin kelihatan kok. Jangan terlalu ambil pusing. Dohirnya tidak najis ya udah suci. Wadamu darah itu najis. Hatta mabaqiya 'alal lahmi wal izam, bahkan darah yang ada di daging itu najis. Tapi dia maafkan, tidak masalah. Kadang-kadang ada daging ayam, kena berem-berem teh atau daging apa aja lah, nggak apa-apa itu. Najis cuma dimaafin gitu, karena itu sulit dihindari. Wa yustasna damu bidotin tapsudu wa damu gairi sa'ilin. Dikecualikan tidak najis darah telur. Dong, besi orang masak mie, kan dok telok berem cawang berem gitu ya. Air getih itu nggak apa-apa. Halal, suci. Jadi kok koneng nanti di selain koneng malah berem. Nggak di keraman Wadamu gairi sa'ilin dan darah yang tidak mengalir. Kalau di dalam tubuh jelema teh kan manusia atau binatang ada darah tapi nggak ngalir kayak macam hati. Hati. Dan hati bahasa tasawuf mah hati organ tubuh. Itu kan terbuat dari darah. Terus apalagi limpa itu terbuat dari darah. Tapi nya mah teu ngalir memang organna eta. Nah, maka itu halal itu. Meskipun darah itu tapi halal karena dia tidak ngalir di dalam tubuh juga. Maka atina halal. Robana atina halal. Carupna sing sia. Atina limpa hati alakoh segumpal darah besi mencit embe teh aya getih anu geus ngagempal pianakeun cuman can berbentuk itu halal goreng guys atau mudgoh segumpal daging bisa daging kami betina getih hai daging enggak apa-apa
Jadi kamu imam di binatang, kamu di jelema mah jelas itu tak halal. Maksudnya suci gitu ya, mau di jelema. Di binatangnya sarua. Wa miskin dan minyak misik. Minyak misik itu asalnya darah. Darah kijang. Tapi lain apa? Rusak lah, menjangan. Kita dalam beberapa periode gitunya nyana teh bisul. Bisulna gede, aya mataan kurang kayak matana keluar. Nah, kita jadi minyak misik dengan sendirinya. Jadi minyak tang sengit-sengitnya minyak disebutkan adalah misik. Ternyata itu dari darah rusa. Berarti bisul-bisul acan. Bahwa dari yang jelek Allah bisa nimbulkan anu mulia. Dari yang mulia Allah bisa nimbulkan yang hina. Bukti bahwa Allah bisa kayak gituan teh. Walau min maitatin, walaupun dari bangkai misik yang dari bangkai rusa itu. Dikecualikan lagi air mani. Itu air mani itu darah, asalnya darah. Tapi suci. Terus lagi air susu itu suci. Meskipun keluar dengan warna darah. Warna baru. Tapi tina pentil susu suci. Tina bujur mengarana lain asi atuh. Wal koi nanah itu najis. Wal koi nanah itu darah yang sudah alih rupa jadi putih. Koi itu apa? Muntah, itu najis. Muntah itu udah masuk, udah keluar lagi. Idza kharaja minal maidah, kalau diyakini memang datang dari sini. Keluar muntah. Meskipun belum berubah. Dan hayam teh masih daging gitu. Dan berubah. Sebab itu udah dari dalam keluar. Kan darah juga di dalam enggak najis. Tapi luka berdarah najis. Maka kata Sayyidina Ali, aneh. Saya kadang-kadang aneh mikirin orang itu. Dia mau sholat kok wudu ya. Bersihkan najis, padahal badan dia itu najis semua isinya. Kalau jangan inget-inget ke jelema. Tapi itu perintah Allah begitu. Nggak masuk akal. Ngapain coba kita mau sholat wudu dulu? Bersih-bersih. Getih orangnya getih kan. Getih amal hirup. Jadi itu murni perintah ya. Tidak bisa dilogikakan. Dari masa anak, nah tuh tinggal ngomong depan. Kok nanti motorku saya dikumpah jangan dipakai deh. Gitu. Itu nanah ya. Muntah. Termasuk di sini disebutkan ya. Annama kharaja min ba'di anwa'i hayawanat, sesuatu yang keluar dari sebagian macam binatang laut yang warnanya hitam kayak tinta. Nah, cumi ya. Itu sebagian ulama mengatakan najis. Hidung nanti eta. Tapi mun we kan teu Itu tempat-tempat silang pendapat di situ. Sebagian ulama mengatakan tuh tinta cumi itu najis. Tapi ada yang mengatakan memang ada boro-boro tinta nah tai nage lauk mah suci. Ada. Urusan lauk mah. Jadi tanah tu beuki nu hideung-hideungna cumi atuh asakeun jeung hideung-hideungna lah. Ya teh ngeunah ieu. Teu beuki lah urang mampu eta mah najis misalkan silakan jangan pakai yang hitam-hitamnya itu hilangin dulu. Diumpamakan kepada kotoran binatang kecil macam rabon, kumaha dibersihan tai rabon. Atuh eueuh eta. Beak kabeh. Minta masa gede tuna gitu. Taharti bae dibersihan. Masa gede rabon teh ya yang lauk asin teri Medan gitu. Bi khilafi ma idza kharaja min ra'sin aw sadrin kasaili min famin na'im malam yu'lam innahu minal ma'idah. Dikecualikan kalau keluar dari ini, dari kepala. Kayak mana? Iler. Acah, tanya. Acah jelema, acah walet bagus. Ya. Jadi ngiler, orang tidur ngiler nih. Selama diyakini tidak dari perut, suci. Berarti dari sini. Dari otak. Bulghum namanya. Itulah yang bikin orang
apa namanya, susah ngapa, bodoh lah kasar gitu, ente encer otakna eta loba kituan. Loba apa ya, disebutkan dahak lah, cuman dahak yang bukan dari dada, bukan. Jadi lamun keluar nanti dada, acah kata, atau keluar dari kepala itu suci. Untuk memastikan bagaimana, apakah itu keluar dari ini atau dari perut. Untuk memastikan, kalau tidurnya posisi kepala lebih atas dari badan, dari kepala. Nih, hesna pakai bantal, aju ngacah, nah itu tidur turun. Tapi kalau nggak posisi kepala rata dengan badan, itu kemungkinan dari sini. Jadi tinggal kita bahas aku mah untuk memastikan. Kalau saya memastikan aja orang terbuka CCTV bahas kemarin. Guys, pokoknya mas selama itu tidak yakin keluar dari sini, suci. Bisa jadi bedakan lah antara tidi jeung tidi mah aroma naga ada lain gitu. Ya. Berarti itu posisi orang yang tidurnya terlentang. Kalau tidurnya duduk, ya pasti tidur. Kemungkinan besar dari sini kan dia turun. Atau dari dada, itu tidak najis. Tapi kalau dari perut, nah itu najis.